Hai, namaku Anti, umurku 18 tahun. Aku mau cerita tentang seorang temanku. Temanku itu bernama Guwono. Ia tinggal di sebuah dusun bernama Kali Cilik, Desa Kali Tengah, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Sebelum aku cerita tentang Guwono, aku mau cerita kondisi desa si Guwono dulu ya. Desa Kali Tengah namanya. Sekitar 8 km jaraknya dari rumahku. Kalau mau ke rumah Guwono, naik ojek atau kendaraan bak terbuka. Asik loh naik turun lewat pegunungan. Jalan menuju rumah Guwono belum beraspal. Harus jalan kaki melalui jalan setapak. Jaraknya kira-kira 3 km dari jalan desa. Desaku bersebelahan dengan desanya Guwono. Nama desaku Merden. Di desaku masih terdapat sawah yang luas karena sebagian besar mata pencaharian penduduk desaku sebagai petani. Sedangkan desanya Guwono tidak cukup beruntung. Di sana tidak ada hamparan sawah. Yang ada hanya perbukitan yang gersang dan tandus. Penduduk Kali Tengah, jumlah penduduk itu 4.700-an. Lah untuk sebagian besar itu petani tegas hujan. Terus untuk pendidikan, memang untuk Kali Tengah ya rata-rata SMP. Memang ada yang SD nggak mau sekolah karena memang faktor ekonomi. Sebagian besar penduduk desa Kali Tengah menjadi petani di lahan pegunungan yang tandus itu. Saat ini, akibat kesulitan mendapatkan mata pencaharian, banyak warga yang terbuai menyewakan lahannya untuk penggalian pasir putih. Yah, jadi tambah tandus deh desa si Guwono. Malah jadi ngelantur mau cerita tentang Guwono kok ya. Ini dia Guwono temanku. Ia anak ke-7 dari 12 bersaudara. Wah, banyak banget ya kakak dan adiknya. Sejak kecil, Guwono kurang beruntung. Ia menderita lumpuh sejak lahir, sehingga terpaksa berjalan dengan cara merangkak. Arananya Guwono, umurnya 16 tahun, mainnya Kali Tengah. Tapi, jangan salah, sekalipun cacat, Guwono memiliki semangat yang luar biasa. Pantang baginya minta tolong orang lain. Semampang dia bisa melakukannya sendiri. Oh iya, kendati umur Guwono sudah 16 tahun dan belum pernah sekolah, tapi Guwono sudah bisa menulis loh. Sejak kecil, Guwono hidup dengan ibunya yang bermata pencaharian sebagai buruh tani dan kerja serabutan lainnya. Ibu Guwono sosok perempuan yang hebat. Seorang diri ia menghidupi ke-12 anak-anaknya. Sedangkan ayah Guwono pergi merantau ke Sumatera. Jarang sekali beliau pulang. Lagi-lagi Guwono tidak seberuntung aku, karena dia jarang bertemu dan bercengkerama dengan ayahnya. Anak rolas, Guwono manak nomor 7, kas cilik ora bisa mlaku diurut-urut nang dukun ya. Ora bisa mari maksudnya. Terus ane wis gede kepengin sekolah, ora tayang bijayai, gerak maring dokter. Ya ora bisa tayang bijayai, ora ada duit lawang ora mampu. Sing nyekolahna sing pada tayang mlaku bae kurang SD tok. Cerita tentang Guwono ini sebenarnya sudah diketahui oleh pihak pemerintah. Tapi entah kenapa Guwono belum mendapatkan bantuan dan perhatian dari pemerintah. Sementara Guwono kepingin sekali bisa sekolah. Lah setiap tahun padahal kan memang saya sering itu dari SD, SMP itu membuat persyaratan untuk mendapatkan persyaratan beasiswa. Tapi kenyataannya juga hingga sekarang saya belum tahu persis karena itu ditangani oleh pihak sekolahan. Dan mestinya kan dari pemerintah katanya SD, SMP kan gratis.
Nah, kenyataannya untuk SMP juga setiap bulannya masih membayar kurang lebih berapa, saya kurang tahu persis, tapi membayar dan banyak sekali masyarakat yang tanya pada saya bahwa katanya gratis tapi ternyata masih dimintai biaya. Ya mungkin untuk bayar tenaga honorer apa itu saya juga kurang tahu persis. Temanku Guwono selayaknya menjadi remaja seusianya. Remaja yang bisa sekolah, remaja yang senang bermain PlayStation, remaja yang senang dengan hobinya, dan remaja yang juga merasakan indahnya jatuh cinta. Sayangnya, karena akibat keterbatasan yang mengitari Guwono, menjadikan ia dan keluarganya tetap tidak beranjak dari kehidupannya sekarang. Guwono ya otak urung tahu tanpa bantuan apa-apa, paling-paling gue nggak waktu lebaran tanpa zakat. Guwono yang difabel, keluarga Guwono yang miskin, Guwono yang tidak pernah mendapat informasi dan bantuan dari pemerintah, membuat Guwono sampai saat ini tetap menjadi anak desa yang hanya bisa bermimpi menjadi seperti remaja sebayanya. Ya, beda sekolah tapi yang orang belum bayaran orang ada duit. Jadi orang di sekolah, nah jadi aku ya ngangguran rumah lah. Pengen sekolah tapi bingung orang yang bayar, jadi orang sekolah nah. Itulah cerita tentang temanku Guwono, salah satu anak bangsa yang sedang tidak beruntung. Semoga Guwono tetap semangat dengan mimpi-mimpinya.